Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aprilia Sabrina dengan NIM 2486206149. Saya merupakan mahasiswa semester 4 kelas D dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resum jurnal yang berjudul Inovasi Metode Pembelajaran Bahasa Indonesia di MI atau SD, Analisis Strategi dan Implementasinya. Penyampaian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jurnal ini dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang masih banyak menggunakan metode pembelajaran konvensional atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Kondisi tersebut membuat siswa cenderung pasif hanya mendengarkan penjelasan guru sehingga kemampuan berbahasa mereka belum berkembang secara optimal. Di sisi lain, dunia pendidikan terus mengalami perkembangan. Saat ini, guru dituntut mampu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi, karakter peserta didik, serta penerapan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang inovatif agar proses belajar menjadi lebih aktif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai metode pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat diterapkan di tingkat MI atau SD, menjelaskan bagaimana metode tersebut berkembang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta menganalisis penerapannya dalam meningkatkan keterampilan berbahasa, motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis, dan pembentukan karakter siswa. Untuk metode penelitiannya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode sistematik literatur review, atau yang biasa disebut dengan SLR. Artinya, penelitian ini tidak menggunakan observasi langsung di sekolah, tetapi mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan pendidikan yang terbit pada tahun 2021 sampai 2025. Penulis kemudian menyeleksi artikel menggunakan metode Prisma, sehingga dari sekitar 300 artikel yang ditemukan, hanya 15 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Selain itu, data dianalisis menggunakan teknik konten analisis sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD mengalami perkembangan ke arah pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Beberapa metode yang banyak direkomendasikan antara lain Project Based Learning, Problem Based Learning, Storytelling, Jigsaw, metode diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan pembelajaran berbasis literasi digital. Penerapan metode-metode tersebut terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selain itu, kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan menyimak juga menjadi lebih baik. Siswa menjadi lebih percaya diri, lebih aktif berdiskusi, mampu berpikir secara kritis, lebih kreatif, dan lebih terbiasa bekerja sama dengan teman-temannya. Namun, ada satu hal yang menurut saya sangat menarik dari jurnal ini, yaitu penulis menyampaikan bahwa tidak ada satu metode pembelajaran yang paling baik untuk semua materi. Guru perlu menyesuaikan dan mengkombinasikan berbagai metode agar pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian berdasarkan dari hasil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa inovasi metode pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Dengan metode yang tepat, pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, sekaligus mampu mendukung tercapainya tujuan kurikulum merdeka. Menurut pendapat saya, jurnal ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kekurangannya sendiri, penelitian hanya menggunakan metode sistematik literatur review sehingga hasilnya masih berdasarkan kajian literatur dan belum dibuktikan melalui praktik langsung di kelas. Selain itu, artikel yang dianalisis hanya berjumlah 15, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mewakili seluruh kondisi pembelajaran bahasa Indonesia yang ada di Indonesia. Menurut saya, penelitian selanjutnya akan lebih baik jika dipadukan dengan observasi atau eksperimen secara langsung agar hasilnya semakin kuat.
Kemudian untuk kelebihannya sendiri adalah pembahasannya ini sudah disusun secara runtut sehingga mudah dipahami, referensi yang digunakan cukup banyak dan berasal dari sumber yang terpercaya, serta setiap metode dijelaskan beserta contoh penerapannya sehingga dapat menjadi referensi bagi guru dalam memilih strategi pembelajaran. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari resume jurnal yang telah saya pelajari. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai betapa pentingnya inovasi metode pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat MI maupun SD yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.